energi melanda dunia, bermula di Cina dan juga Inggris. Krisis menjalar kemana-mana. Krisis energi membuat harga batu bara, gas alam, dan juga minyak mentah sempat melonjak tajam. Presiden Joko Widodo menyebut krisis energi yang dialami sejumlah negara maju menjadi peluang bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam seperti sawit, batu bara, nikel, dan tembaga untuk meraup untung saat harga komoditas tersebut melambung tinggi. Akhir-akhir ini mulai terjadi di beberapa negara, di Eropa, di China, krisis energi yang semuanya nggak duga, tapi kita diuntungkan karena harga komoditas naik. Saya kira daerah yang memiliki kelapa sawit, yang memiliki batu bara senang semuanya, atau yang memiliki nikel, atau yang memiliki tembaga, semuanya senang karena ekonomi di daerah penghasil komoditas itu pasti akan merangkak naik. Insya Allah akan merangkak naik. Krisis energi semakin menjadi ancaman global. Setelah China, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa, krisis energi juga melanda Singapura. Sejumlah perusahaan listrik swasta di Singapura mulai pertumbangan. Sedikitnya 3 perusahaan listrik mengaku kesulitan dan akan keluar dari bisnis sentrum di Singapura. 2 perusahaan listrik sudah menyatakan berhenti beroperasi dan akan mengembalikan pelanggan pada perusahaan listrik milik negara. IMA juga menyebut adanya pembatasan gas alam Indonesia dari lapangan gas West Natuna serta rendahnya gas yang dipasok dari Sumatera Selatan ke negara tersebut juga menjadi penyebab lainnya. Krisis energi di Singapura juga tak main-main. Salah satu pengecer listrik independen terbesar di negara tersebut berencana keluar dari pasar. Perlu saya sampaikan, gas bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional kita. Hingar-bingar dan terang benderang Singapura tak bisa dilepaskan dari peran gas bumi asal Indonesia. Pemerintah terus berupaya membuat jaringan gas baru dari sumber gas di Natuna. Di masa sulit seperti sekarang ini, kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balances, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki, agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, bangsa kita bisa segera bangkit. Indonesia akan menghentikan aliran gas ke Singapura. Gas yang biasanya mengalir ke Singapura akan dialihkan seluruhnya untuk domestik, khususnya Pulau Sumatera lewat pipa Duri Dumai. Diharapkan gas dari Sumatera itu juga bisa disuplai ke Jawa melalui pipa Gresik, Semarang, Cirebon, Jakarta. Jangan sampai harga kita, listrik kita lebih mahal dari negara yang lain. Saya berikan contoh, misalnya pembangkit listrik tenaga air di Sarawak. Saya mendapatkan informasi harganya hanya 2 sen. Hanya 2 sen. Coba dicek nanti, benar enggak? Menurut saya betul. Informasi ini valid. Di kita 7 sen. Tenaga surya di Uni Emirat Arab, di sana harganya saya dapat informasi 2,9 sen, di kita 14 sen. Padahal sekali lagi, air kita melimpah, sungai kita melimpah. Ada Mahakam, ada Musi, ada Bengawan Solo. Kalau di situ dibangun dan harganya bisa 2 sen, disitulah daya saing Indonesia akan meloncat naik. Kenapa harga kita mahal? Karena terlalu banyak beban-beban biaya yang sebetulnya tidak perlu. Terlalu banyak orang di tengah. Terlalu banyak yang brokeri, terlalu banyak yang maklari. Itu apa pada gini-gini? Berarti benar. Benar enggak? Kalau ditepuki berarti benar. Iya.
Kita ngomong apa adanya. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Pasti ada sesuatu. Masa antar BUMN ada yang di tengah? Masa dari swasta ke PLN ada yang di tengah? Ya, untuk apa? Nah, kita sekarang belak-belakan saja. Negara kita perlu efisiensi, semuanya di semua lini. Kalau tidak kita akan digilas oleh kompetisi, oleh persaingan antar negara. Sekali lagi kita akan membahas mengenai ketersediaan gas untuk industri, terutama yang berkaitan dengan harga. Saya sudah beberapa kali kita berbicara mengenai ini, tetapi sampai detik ini kita belum bisa menyelesaikan mengenai harga gas kita yang mahal. Dan perlu saya sampaikan, gas bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional kita. Ada 6 sektor industri yang menggunakan 80% volume gas Indonesia, baik itu pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, industri gelas. Artinya, ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas kita yang mahal. Karena itu saya minta soal harga gas betul-betul dihitung, dikalkulasi agar lebih kompetitif. Coba dilihat betul penyebab tingginya harga gas. Mulai dari harga di hulu, di tingkat lapangan gas, di tengah terkait dengan biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas, di tengah infrastruktur yang belum terintegrasi, dan sampai di hilir di tingkat distributor. Saya juga minta laporan mengenai pelaksanaan Perpres nomor 40 2016 tentang penetapan harga gas bumi. Apakah ada kendala-kendala di lapangan, terutama di 7 bidang industri yang telah ditetapkan sebagai pengguna penurunan harga gas yang kita inginkan. Menurut saya, ini ada mungkin 3 hal yang bisa kita lakukan. Saya melihat yang pertama, ada jatah pemerintah 2,2 US dollar per MMBTU. Kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah. Ini satu. Tapi nanti tanya ke Menteri Keuangan juga. Yang kedua, DMO diberlakukan sehingga bisa diberikan kepada industri. Yang ketiga, bebas impor untuk industri. Nah, ini udah sejak 2016 nggak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya 3 itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan, ya akan gini terus. Pilihannya kan sebenarnya pilihannya hanya 2. Melindungi industri atau melindungi pemain gas, itu aja udah. Saya tadi mau ngomong yang kasar tapi enggak jadi. Oke, pengantar. Strategi pemerintah melaksanakan komitmen tersebut adalah berupaya agar target 23% energi terbarukan tahun 2025 dapat tercapai. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang tidak hanya besar, namun juga beraneka ragam. Sebut saja panas bumi, air, matahari, bioenergi,
arus laut, juga angin. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi kekayaan alam dan energi yang besar. Panas bumi juga merupakan energi terbarukan yang cukup besar dan potensinya mencapai 29.000 megawatt. Dan Indonesia menjadi pemanfaat panas bumi nomor 2 setelah Amerika.